Seperti yang sama-sama kita ketahui, ia adalah salah satu sahabat mulia Rasulullah yang dijuluki Sang Pedang Allah yang terhunus. Ia adalah Khalid bin Walid. Mari kita simak kisahnya. Khalid bin Walid memiliki nama asli Abu Sulaiman Khalid ibnu Al-Walid ibnu Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ia lahir pada tahun 585 Masehi atau ada yang meriwayatkan 592 Masehi. Ia merupakan anak dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lababah atau Lubabah Asy-Syagri binti Al-Harits bin Harb. Ayahnya berasal dari Bani Makhzum, salah satu marga terkemuka di kalangan suku Quraisy. Khalid bin Walid merupakan salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Paman-pamannya juga tergolong sebagai kaum yang terpandang di Quraisy. Ayah Khalid bin Walid memiliki kebun buah-buahan yang membentang dari Mekkah sampai Taif. Berdasarkan silsilahnya, ia bersaudara dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikarenakan Sayyidah Maimunah yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bibinya dari pihak ibu. Sesuai dengan tradisi kaum Quraisy pada zaman itu, Khalid yang baru lahir dikirim ke sebuah suku Badui di gurun. Ia dirawat oleh ibu angkat hingga berumur 5 atau 6 tahun sebelum dikembalikan ke orang tuanya di Mekah. Selain dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid bin Walid juga memiliki hubungan keluarga dengan Umar bin Khattab sebagai saudara sepupu. Khalid bin Walid berasal dari keluarga kaya raya. Sejak kecil dia berlatih gulat dan membantu pekerjaan keluarga. Khalid juga menekuni bermain pedang, memanah, dan berkuda. Dia juga ahli membuat siasat perang. Dia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Sekali 2 tahun, dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji, dia memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Suku Bani Makhzum mempunyai tugas-tugas penting. Jika terjadi peperangan, merekalah yang mengurus gudang senjata dan tenaga tempur. Suku inilah yang mengumpulkan kuda dan senjata bagi prajurit-prajurit. Tidak ada cabang suku Quraisy lain yang lebih dibanggakan seperti Bani Makhzum. Masa muda Khalid banyak dipenuhi dengan latihan-latihan berperang, taktik, strategi. Ia pelajari semuanya karena ia memiliki cita-cita sebagai panglima perang. Beranjak dewasa, fokus Khalid terletak pada perang, taktik, dan strategi-strategi perang hingga ia dipercayakan untuk menjadi panglima perang. Pada awal karirnya sebagai seorang pemimpin perang, ia adalah pemimpin pasukan Quraisy. Pasukan ini bertempur melawan kaum muslimin. Ketika perang Uhud, pasukan muslimin yang hampir memperoleh kemenangan menjadi kalah telak. Penyebabnya karena Khalid bin Walid bisa membaca situasi ketika perang Uhud. Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam pertempuran Uhud sebagai komandan kavaleri Quraisy. Pertempuran Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi dan merupakan salah satu pertempuran besar antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum kafir Quraisy dari Mekkah. Pada saat pertempuran Uhud, Khalid bin Walid belum memeluk Islam dan berperang di pihak Quraisy. Dalam pertempuran tersebut, pasukan muslim hampir meraih kemenangan, namun Khalid bin Walid berhasil memanfaatkan kesalahan pasukan muslim. Dia memimpin serangan mendadak dengan kavalerinya dari belakang setelah sekelompok pemanah muslim meninggalkan posisi mereka untuk mengambil harta rampasan perang. Serangan ini menyebabkan kekalahan bagi pasukan muslim dan menyebabkan banyak korban, termasuk paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang gugur sebagai syuhada. Peristiwa pengepungan pasukan pemanah muslim dari belakang menunjukkan kecerdasan dan kemampuan militer Khalid bin Walid yang luar biasa, yang kemudian menjadi aset berharga bagi kaum muslim setelah dia memeluk Islam dan bergabung dengan pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pertempuran Uhud adalah salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan keberanian dan kepemimpinan Khalid bin Walid sebelum dia menjadi salah satu komandan militer terkemuka di dunia Islam. Melalui kitab Al-Maghzi Muhammad karya Al-Waqidi, disebutkan Khalid radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah. Aku telah menyaksikan 3 perang yang semuanya melawan Muhammad. Di setiap pertempuran yang kusaksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah dan bahwa Muhammad pasti akan menang, ucapnya. Hatinya semakin tersentuh setelah menerima surat dari saudaranya yang terlebih dulu masuk Islam, yaitu Walid bin Al-Walid. Ia mengingatkan Khalid radhiyallahu anhu bahwa banyak kesempatan baik yang terlewat olehnya. Dengan demikian, Khalid radhiyallahu anhu memutuskan untuk memeluk Islam. Ketika di bulan Safar 8 Hijriah, pada masa gencatan senjata setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid radhiyallahu anhu bersama Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dan Utsman bin Thalhah radhiyallahu anhu menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang Nabi lantas berdoa, "Ya Allah, aku memohon agar Engkau mengampuni Khalid bin Al-Walid atas tindakannya menghalangi jalanmu pada masa lalu." Setelah masuk Islam, Khalid menjadi salah satu prajurit terbaik Islam, sekaligus menjadi panglima Islam yang sangat mahir dan tak pernah terkalahkan. Ia adalah salah satu sahabat mulia Rasulullah yang dijuluki sang pedang Allah yang terhunus.